Oke, kita lanjutkan. Ada 4 dimensi teori ya teman-teman. Paling tidak, yang pertama kita belajar tentang asumsi filosofis dari teori, kemudian ada konsepnya, ada penjelasan, dan juga prinsip. Nah, kita mulai dari asumsi filosofis dulu. Bagaimana teori itu memiliki keyakinan dasar yang melatar belakanginya. Jadi, teori itu diciptakan yang awalnya berawal dari sebuah fenomena yang dikaji oleh para peneliti, kemudian dari fenomena itu diteorisasikan bagaimana teori yang baru itu bisa menjadi bentuk abstraksi dari latar belakang sebelumnya atau fenomena sebelumnya. Jadi ada filosofinya terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin sebuah teori itu muncul secara tiba-tiba. Pada dasarnya ada latar belakang yang melandasi bagaimana teori itu bekerja. Kemudian ada konsep, di mana teori itu pastinya memiliki bangunan teori. Tidak mungkin teori itu hanya kosong gitu ya, tidak ada isinya. Pastinya itu berisi asumsi yang kita jelaskan tadi. Di asumsi atau abstraksi dari realitas. Jadi asumsi itu dari teori sendiri memiliki beberapa cara pandang gitu ya terhadap fenomena yang bekerja. Biasanya asumsinya lebih dari satu gitu. Dan ada pula yang tunggal tapi seringkali memiliki beberapa asumsi. Kemudian ada penjelasannya, jadi ada definisi dari teori itu sendiri, bagaimana dinamika hubungan yang dibuat dalam teori, sehingga kita tahu nih bagaimana teori itu bisa untuk menjelaskan sebuah fenomena yang spesifik gitu. Jadi dari asumsi-asumsi yang menjadi bangunan dari teori itu memiliki penjelasan, kemudian menjadikan adanya bentuk hubungan yang dibuat di dalam teori itu. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip, di mana pedoman atau langkah penggunaan teori itu perlu untuk dijelaskan. Jadi ada teori yang sifatnya digunakan dalam penelitian kualitatif, ada yang sifatnya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dan itu biasanya akan bergantung pada objek yang dikaji. Jadi tidak serta-merta setiap teori itu bisa kita terapkan dalam berbagai macam situasi atau fenomena. Nah, ini yang seringkali menjadi tantangan bagi teman-teman komunikasi untuk menerapkan teori secara spesifik, teman-teman. Karena memang teori itu punya asumsi, punya filosofi, dan ada prinsip penggunaannya. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana contoh-contoh prinsip itu digunakan di dalam teori komunikasi. Nah, paling tidak teman-teman dari mata kuliah teori komunikasi ini akan mengetahui dan memahami bagaimana penjelasan definisi teori dan implementasinya di dalam sebuah riset, implementasinya dalam menganalisis sebuah fenomena komunikasi. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga dari bagaimana asumsi dan juga penjelasan yang kita paparkan tadi, keseluruhannya akan menjelaskan definisi teori komunikasi, yang mana di teori komunikasi dijelaskan sebagai kumpulan asumsi sistematis terkait dengan proses pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan. Jadi lokus komunikasinya tetap ada ya teman-teman. Kemarin kita sudah belajar definisi komunikasi, ada who says what to whom in what channel with what effect. Nah, itulah yang menjadi arena atau area ranah dari kajian ilmu komunikasi, sehingga teori-teori yang dimunculkan, asumsi-asumsi yang membangun itu akan berlandaskan pada proses tadi, proses pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan. Jadi ada lokus-lokus yang bisa dikaji tuh, dari konteks komunikatornya, ada konteks pesannya, ada konteks medianya, ada konteks komunikan atau audiensnya, dan efek yang bekerja di situ. Nah, sehingga nanti akan kita bisa bagi gitu, mana teori-teori yang bekerja pada ranah komunikator, kemudian ranah komunikan atau audiens, dan seterusnya. Nah, sehingga kita akan belajar setelah definisi itu fungsi dari teori. Nah, fungsi dari teori paling tidak bisa dijelaskan dalam 3 istilah ini ya. Yang pertama, theory as a net, di mana teori ini merupakan jaring gitu ya. Jaring yang seperti apa? Yang dilemparkan untuk mengetahui apa yang kita sebut dunia. Jadi dunia itu bekerja dalam sistem ya, dalam sebuah sistem, di mana sistem itu merupakan kumpulan unit-unit yang berinteraksi satu sama lain.
Nah, fungsi dari teori itu sebagai jaring untuk bisa memetakan unit-unit tadi gitu. Untuk mengetahui bagaimana ketika kita melempar jaringnya, setiap unit itu memiliki proses-proses arah yang bekerja di dalam sebuah proses komunikasi. Sehingga dengan teori itu kita bisa tahu nih bagaimana fenomena dalam masyarakat itu bekerja. Jadi kita bisa memetakan gitu ya paling tidak, atau bisa menjelaskan bagaimana sebuah fenomena komunikasi itu bekerja dan memiliki hubungan sebab akibat di dalam konteks dunia nyata gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah teori as a lens. Teori membentuk persepsi kita dengan memusatkan perhatian pada beberapa fitur komunikasi. Nah, kalau kita singkat ya bahasan teori as a lens itu, paling tidak teori itu bisa menjadi lensa atau kacamata. Jadi kacamata untuk apa? Untuk melihat fenomena komunikasi yang ada. Kayak tadi kita bahas bagaimana untuk bersikap dengan baik dan proper, kita membutuhkan teori yang bekerja pada konteks dan fenomena yang serupa gitu. Nah, sehingga kacamata tadi jika itu proper, maka kita bisa untuk menjelaskan fenomena dan bersikap sebagaimana semestinya gitu ya, seyogianya. Tapi berbeda ceritanya ketika lensanya, kacamatanya itu tidak jelas gitu. Misalnya minusnya tinggi tapi kacamatanya minusnya rendah gitu ya. Nah, itu kan tidak matching, sehingga akan ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan untuk bisa menyesuaikan teori-teori itu. Makanya teori itu akan selalu dikembangkan, mengingat perbedaan budaya, demografi masyarakat tadi semakin berubah, melihat komunikasi yang sangat dinamis bekerja di dalam masyarakat gitu. Kemudian ada teori as a map, di mana teori ini merupakan peta cara komunikasi bekerja. Ya, kalau kita lihat peta kan pasti ada arahnya ya, ada sebuah bentuk bagan gitu ya, ada bentuk bagaimana komunikasi itu dipetakan. Paling misalnya nih, dalam konteks perusahaan ya, organisasi, pastinya kita akan melihat bagaimana organisasi itu bekerja dari atasan ke bawahan paling tidak ya. Komunikasi yang dilakukan berdasarkan unsur-unsur hierarki dari atas ke bawah gitu ya. Nah, bagaimana cara komunikasi itu bekerja dalam konteks organisasi, misalnya dalam perusahaan? Pastinya ada garis-garis koordinasi, garis-garis hubungan yang bekerja dalam konteks organisasi tadi, sehingga bisa kita petakan nih, oh ini unit A pasti hubungannya dengan unit B, unit A tidak boleh berhubungan langsung dengan unit C dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai peta. Nah, cara teori bisa memetakan itu karena itu berdasarkan asumsi-asumsi yang bekerja, asumsi yang menjadi filosofi dan bangunan dari teori itu sendiri. Nah, semoga bisa dipahami ya. Paling tidak fungsi teori ada sebagai jaring untuk melihat, mengetahui apa yang kita sebut dunia komunikasi itu bekerja, sebagai kacamata atau lensa, dan sebagai map atau peta cara komunikasi bekerja.